Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita masih bisa belajar. Terlalu banyak kita sudah belajar tentang kesulitan, penderitaan, beban berat dan seterusnya. Sekarang kita belajar satu topik yang bagi saya menarik. Dan saya pernah nyampaikan hal ini kepada saudara-saudara dalam video saya pada tanggal 9 Oktober tahun 2020. Orang meninggal, rohnya kemana? Mengapa saya sampaikan ini? Karena belum lama ini ada yang bertanya kepada saya, beberapa orang bertanya kepada saya, Pak, orang meninggal tuh rohnya kemana sebetulnya? Saya bisa mengerti kenapa dia tanya hal ini. Karena mungkin keluarganya sudah dipanggil oleh Tuhan, telah meninggal. Orang yang mereka cintai telah meninggal, dia masih takut. Kemana sih dia? Kasihan dia. Oh saudaraku, ini wajar sekali. Saya ingin menyampaikan hal ini kepada saudara, supaya itu menjadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, kita manusia ini berbeda sekali dengan, mohon maaf, hewan. Kita manusia ini mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Tapi hewan hanya punya tubuh dan jiwa. Kita manusia bisa datang kepada Tuhan, bisa berdoa, beribadah kepada Tuhan. Tapi hewan tidak bisa. Saudara, inilah perbedaan kita dengan hewan. Kalau hewan mati ya sudah selesai. Tapi apakah kita manusia mati sudah selesai? Tidak. Tentunya ada orang berkata, berbuat baiklah, maka engkau nanti ada menangkat tempat di surga. Monggo, itu pendapat orang lain, kepercayaan mereka. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah sesuai dengan firman Allah yang ingin saya sampaikan. Bukan dengan perbedaan-perbedaan yang lain. Saya percaya banget akan firman Allah yang hidup ini. Saudara diberkati kiranya melalui firman Tuhan ini. Saya akan memberikan dua contoh dalam Alkitab yang tercantum. Yang pertama adalah dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Dikatakannya Yesus Kristus disalibkan, mati di atas kayu salib. Pada waktu itu ada dua orang penjahat yang ikut bersama-sama disalibkan kanan dan kiri. Yang seorang menghujat katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Itu kata seseorang. Lalu yang seorang lagi menegur katanya, tidakkah engkau tahu, juga tidakkah engkau mengerti bahwa ini adalah Allah, dia adalah Allah. Sedangkan engkau dan aku menerima hukuman yang sama. Karena kita telah berbuat kesalahan, kita telah berdosa. Tapi orang ini, yaitu Yesus, tidak berbuat kesalahan, dia telah disalibkan. Lalu si orang yang baik, orang ini, dia berkata begini kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang ke Firdaus. Sebagai raja, dia tahu persis siapakah Yesus itu adalah raja. Saudaraku, lalu apa kata Yesus kepadanya? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di surga, di Firdaus sana. Saudaraku, Tuhan tegas mengatakan, karena orang ini bertobat percaya Yesus, dia belum dibaptis saudara, dan dia tidak akan dibaptis karena dia sudah disalib, tinggal tunggu mati. Tapi karena menjelang dia mau meninggal, mati disalibkan, dia datang dulu kepada Yesus. Dia tahu siapakah Yesus, dia tidak berbuat salah, dia adalah raja. Dia berkata dengan imannya, dia berkata, ingatlah aku ya Yesus, kalau engkau masuk sana ke Firdaus, ke surga. Ingatlah aku. Dengan iman dia berkata, bukan bermain-main. Saudaraku, apa kata Tuhan Yesus? Sekarang ini juga, hari ini juga, engkau bersama aku di sana, di surga. Saudaraku, ini membuktikan bahwa apabila seorang yang percaya kepada Yesus, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamatnya, orang itu pasti diselamatkan dan pasti masuk surga. Gak ada tawar-menawar lagi, gak tunggu besok, gak tunggu dibaptis. Maafkan, bukan dibaptis tidak perlu.
Tetapi saudaraku, adalah yang penting adalah kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Engkau dan aku pasti diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Lalu yang kedua, saya akan menyampaikan tentang Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini hidup berfoya-foya, setiap hari berpesta pora, mengundang teman-temannya makan minum senang-senang. Dan Lazarus ini miskin. Dia hanya bisa makan dari sisa-sisa tulang yang dibuang dari orang kaya ini. Itu pun tidak bisa makan, dimakan oleh anjing-anjing. Saudaraku, kemelaratan Lazarus inilah membawa dia akhirnya mati, meninggal. Tapi saudaraku, Lazarus ini dalam hidupnya, dalam penderitaannya, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan orang kaya tidak mau percaya. Karena dia mengandalkan kekayaannya. Dia bilang, untuk apa aku percaya? Aku punya uang, aku punya segala-galanya. Aku bisa hidup dengan bermewah-mewah. Orang miskin Lazarus meninggal. Firman Tuhan mengatakan dia adalah pangkuan Bapa Abraham. Dengan kata lain, dia bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Puji Tuhan, saudaraku. Gak lama kemudian, kata firman Allah, orang kaya ini pun mati. Dia tidak bisa mengandalkan kekayaannya, gak bisa mengandalkan segala-galanya. Akhirnya mati pun dia. Tapi apa akibatnya? Orang mati ini kepanasan di neraka. Dia menggigil di neraka. Dia tak ketakutan di neraka. Dia menghadap ke atas. Dia ketemu Abraham dan Lazarus di sana. Lalu dia minta kepada Abraham, tolong berikan air setetes kepada aku. Aku kehausan. Aku butuh air. Apa kata Abraham? Tidak bisa. Hubungan kamu dan aku tidak bisa dihubungi lagi. Kamu ada di neraka. Dan aku ada di surga bersama Lazarus, si miskin itu. Lalu kata orang kaya ini mengatakan demikian. Oke, kalau tidak, tolong beritahukan kepada keluarga-keluargaku yang belum percaya Tuhan. Agar mereka bisa percaya Tuhan. Jangan sampai mereka ikut aku masuk neraka ini. Aku mau mereka bersama-sama dengan Abraham, dengan Lazarus yang miskin itu di surga. Tolong sampaikan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Di sini membuktikan bahwa orang yang sudah mati pasti masuk surga. Kalau dia percaya, siapapun dia, apapun dia, kayak apapun dia pasti masuk surga. Dan yang tidak percaya, dia masuk neraka. Apa yang kita bisa pelajari dari kedua ayat ini, kedua kejadian ini? Yang pertama, saudaraku, saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus, bersyukurlah. Teguhkan imanmu, kuatkan imanmu dalam keadaan apapun, bagaimanapun, sampai kapanpun. Jangan kamu tinggalkan Tuhan, setia kepada Tuhan. Dunia sementara, tapi di surga adalah kekal selama-lamanya. Ingat itu. Bagi saudara yang ragu-ragu, yang belum percaya, saudara yang mengandalkan kekayaanmu, kehebatanmu, dan kepintaran dan segalanya, saya katakan kepada saudara, kalau saudara tidak percaya, saudara akan binasa selama-lamanya. Ini firman Allah. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Yang percaya pasti masuk surga. Yang tidak percaya itu akan tidak masuk surga. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ayo kita semua bersama-sama memberitakan Injil. Bagi saudara yang sudah percaya Tuhan, sampaikan Injil melalui perilaku hidupmu, melalui kata-katamu, melalui cara hidupmu, melalui apa yang bisa kamu lakukan. Sampaikan, kasih Injil kepada orang lain, agar orang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan menolong saudara dan saya. Di episode selanjutnya saya akan usahakan untuk menyampaikan kepada saudara tentang manusia, tentang dosa dan keselamatan, agar kita lebih kuat iman kita. Ikutin saya terus saudaraku, pelajaran demi pelajaran yang akan saya sampaikan, supaya akan menguatkan kita semua di masa-masa pandemi ini khususnya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.